saya Fitra Yudo SPD. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kota Medan. Di sini saya bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Khairusa SPDGR selaku Kepala Sekolah SMP Kemandan Karisa Medan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu Bapak. Di sini saya ingin menanyakan beberapa persoalan Pak tentang dilematika yang selama ini pernah Bapak hadapi selalu Bapak menjadi atasan, menjadi pimpinan sekolah ini. Lalu saja ya Pak ya, saya ingin bertanya. Yang pertama Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sih Bapak biasanya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama ini Pak di sekolah ini? Baik, terima kasih Pak Fitra sudah berkunjung sekolah saya untuk mewawancari saya tentang dilema etika. Sebelum saya mengambilkan keputusan untuk suatu permasalahan, saya itu pertama mengidentifikasi kasus-kasus. Setelah mengidentifikasi, saya bersama guru bimbingan konseling berkoordinasi, baik guru konseling, wali kelas, kemudian siapa yang terlibat juga dalam kasus yang dialami di sekolah kami. Barulah kami melakukan uji kebenarannya. Setelah kami bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai peraturan yang sudah kami tetapkan. Terima kasih Pak. Kemudian Pak, bagaimana sih Bapak biasanya itu menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, Pak Bika, memang untuk mengambil keputusan ini memang menjadi dilema utama bagi saya seorang pimpinan di sekolah saya ini, yaitu yang mana permasalahan tersebut yang sama-sama benar, tetapi saya tetap berpegang teguh dengan peraturan yang sekolah sudah saya tetapkan. Artinya di sini juga kami melihat nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang, baik dari segi kebermanfaatannya maupun dari segi kerugiannya. Artinya dalam mengambilkan keputusan ini benar-benar kita melihat dari segi kebaikan dan kebermanfaatannya. Artinya semua permasalahan yang kami hadapi di sekolah ini saya musyawarahkan dengan guru-guru yang berpihak, yang terlibat di dalam tim. Jadi banyak terlibat dalam baik Pak ya. Oke. Kemudian Pak, apa sih Pak langkah-langkah atau prosedur yang biasa sih Bapak lakukan dalam hal ini? Oke, terima kasih Pak Fitra. Jadi sebelum saya mengambil keputusan itu, langkah-langkah pertama yang penting bagi kami yaitu mencari dulu faktanya, kasusnya. Kemudian setelah ada fakta, kasus, data, kemudian kumpulkan tim saya termasuk tuh guru BP, kemudian wali kelas dan guru lainnya yang terlibat, yang memang kami sudah buat tim untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Setelah itu kami ada pemanggilan orang tua juga, kemudian pemanggilan juga untuk siswa yang bersangkutan yang terjadi kasus. Kemudian semua ini kami musyawarahkan dulu sebelum kami mengambilkan keputusan. Artinya ada langkah-langkah yang tepat yang nantinya keputusan yang kami ambil ini tidak saling merugikan antara pihak sekolah maupun yang pihak berkaitan dengan kasus yang dialami. Terima kasih Pak. Nah, lalu Pak, menurut Bapak ini apa saja yang telah terbukti efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini pernah Bapak hadapi di sekolah ini? Baik Pak, selama saya setahun memimpin sekolah ini, kasus-kasus yang memang efektif untuk menyelesaikan dilema etika ini, ya kita harus bisa mengambilkan keputusan ini bermusyawarah dulu. Jadi artinya tindakan pertama saya itu saya memang melakukan yang itu bermusyawarah dengan guru-guru yang terlibat dalam menangani kasus. Artinya pengambilan keputusan ini bukan saya aja yang mengambil keputusan, artinya semua warga sekolah yang
terlibat dalam penanganan kasus-kasus yang ada di sekolah saya. Itu secara efektif ya? Itu efektifnya. Jadi saya kumpulkan, bermusyawarah, barulah saya ambil keputusan. Lalu Pak, maaf ya Pak ya, banyak tanya Pak ya. Nggak apa-apa Pak, silakan. Oke. Apa saja tantangan yang biasa Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika yang selama ini Bapak hadapi? Apa sih tantangan-tantangan? Pasti kan ada kan Pak? Ada. Jadi yang perlu Bapak ketahui kan Pak, di sini kan sekolah Kemala Bayangkari, artinya di sini banyak anak-anak polisi yang ada di sekolah di sini. Artinya itu kan kita mengambil keputusan itu ya harus benar-benar sesuai dengan fakta dan data. Jadi artinya kita tidak bisa mengambil keputusan itu dengan Tergesa-gesa ya? tergesa-gesa. Artinya kita harus benar-benar. Yang tadi saya bilang tadi, di sini kan sekolah rata-rata anaknya polisi sekolah Bayangkari. Jadi artinya keputusan yang saya ambil harus sesuai dengan fakta dan data beserta mufakat dan bersama. Jadi kedua belah pihak tidak saling merugikan Pak Tidak ya? saling merugikan. Artinya Ya. saya juga koordinasi dengan pihak yang orang tua yang bersangkutan. Jadi artinya ketika kita menangani kasus di sekolah kita, artinya kita tidak melepas gitu aja kasus tersebut, tapi kita mencari solusi yang terbaik. Bu, pertanyaan selanjutnya Pak, sebenarnya sih sudah terjawab ya, cuman untuk lebih jelas lagi saya ingin bertanya Pak ya, apakah Bapak memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau Bapak langsung yang menyelesaikan masalah ini tepat? Baik Pak, jadi sesuai dari yang pertama tadi Bapak tanya, berarti intinya saya itu tidak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat kejadian saya alami. Jadi saya selama saya setahun di sini menyelesaikan kasus yang ada di sekolah saya itu, ya saya punya jadwal terstruktur. Artinya pertama ada temukan data, fakta, kemudian kumpulkan guru, kumpulkan orang tua yang bersangkutan, kemudian si pelaku kasusnya, begitulah Pak. Artinya terjadwal dia, tidak di tempat langsung untuk menyelesaikan. Jadwal Pak ya, jadi itu ada urutannya Pak ya, dari Bapak mencari data, fakta yang Pak, lalu menentukan seluruh guru yang terlibat dan Betul. kalau orang tua, lalu dapatlah putusan Putusan. gitu Pak ya. Nah, di sini Pak, apakah ada seseorang atau faktor lain yang selama ini membantu atau mempermudah dalam mengambil keputusan? Benar Pak. Jadi yang saya bilang tadi, ketika saya menghadapi dilema etika untuk mengambil keputusan, maka saya tuh orang artinya di sini kan guru yang bersangkutan yang menangani kasus ini, makanya saya mempunyai informasi penting dari guru-guru yang pertama tadi saya bilang di kelasnya, kemudian guru BP-nya atau guru mapelnya. Jadi data-data informasi dari mereka itu yang bisa membuat acuan saya untuk mengambil keputusan yang memang tepat untuk si kasus Jadi ini. banyak yang membantu Bapak lah ya dalam Ya. keputusan ini Pak ya. Jadi Betul. keputusan tidak Bapak ambil secara sepihak ya kan, Sepihak. tapi melibatkan orang banyak gitu Pak ya. Betul. Gitu. Ya Pak. Ya. Itulah pertanyaan terakhir dari saya Pak ya. Nah Pak, dari semua pengalaman yang telah Bapak alami, apa pembelajaran yang Bapak dapat atau Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Terima kasih Pak Fitra. Jadi pelajaran yang saya dapat dalam pengambilan keputusan ini adalah bahwanya pentingnya komunikasi dan koordinasi. Dengan komunikasi dan koordinasi itu nanti dapatlah suatu keputusan yang memang bisa yang dapat memuaskan hasil keputusan suatu kasus. Jadi artinya ya bisa berdampak positif bagi si kasus si pelaku. Jadi kita bukan setia aja, artinya kita semua untuk mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalah di sekolah saya. Artinya perlunya komunikasi dan koordinasi. Iya. Terima kasih ya Pak ya, Sama-sama, Pak. telah menerima saya, menyambut saya dengan baik, kemudian menjawab segala pertanyaan yang saya ajukan. Dengan bantuan Bapak, alhamdulillah
apa yang selama mendidik dan saya terjawab semua nih Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak waktunya. Fitra. Saya juga ucapkan tetap semangat kepada Pak Fitra. Iya, semangat. Oke, demikian wawancara dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.